Halo guys, bagaimana kabar kalian semua? Semoga seperti yang saya harapkan, selalu sehat ya bro. Tambah rezeki, yang cantik makin cantik, yang ganteng makin ganteng, yang tua makin muda, dan yang muda makin muda lagi. Oke guys, terima kasih sudah berkunjung di channel kita Jido Ate Mr. JJ Channel. Kali ini kita mau buat posting tentang novel coronavirus. Mungkin sahabat-sahabat semua sudah lebih tahu tentang novel coronavirus. Yang sudah tahu makin tahu ya, dan yang belum tahu supaya tahu, karena kalau tahu digoreng sama tahu isi kan enak kan. Oke guys, kali ini update corona tanggal 22 Juli. Yang sudah terinfeksi positif coronavirus 91.751 positif, 50.255 sembuh. Kasus positif terinfeksi virus corona di Indonesia per Rabu tanggal 22 Juli 2020 secara kumulatif 91.751 kasus. Jumlah ini bertambah 1.882 kasus dari jumlah kumulatif Selasa 21 Juli kemarin. Berdasarkan data harian kasus corona yang dikutip dari situs Kementerian Kesehatan, selain kasus positif, per hari ini ada tambahan 1.789 orang yang sembuh, sehingga total menjadi 50.255 orang yang sembuh. Sementara itu, untuk kasus kematian ada tambahan 139 orang meninggal, sehingga total jadi 4.459 orang. Sehari sebelumnya kasus positif di Indonesia mencapai 89.869 orang. Dari total jumlah tersebut, 48.466 orang diantaranya sembuh dan 4.320 orang meninggal dunia. Juru bicara pemerintah untuk penanganan COVID-19 yang baru, Wiku Adhisa Smito, sebelumnya mengatakan ada perubahan dalam pengumuman perkembangan harian penanganan corona di Indonesia. Selain menyatakan dirinya mengganti Dirjen P2P Kemenkes Ahmad Yuryanto sebagai juru bicara pemerintah. Selanjutnya, update kasus harian bisa langsung lihat di www.covid19.go.id. Sebelumnya, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo atau Jokowi telah meminta jajarannya untuk menurunkan kurva COVID-19 pada Mei 2020 dengan cara apapun. Target itu gagal dipenuhi. Ia pun mendorong para
menterinya untuk bekerja lebih keras. Jokowi memprediksi puncak penularan corona di Indonesia terjadi pada Agustus dan September. Perkiraan tersebut mengacu pada jumlah kumulatif kasus positif COVID-19 yang saat ini terus melonjak. Jokowi sendiri telah menerbitkan PP nomor 82 tahun 2020 gugus tugas percepatan penanganan COVID-19. Satuan tugas itu dipimpin Kepala BNPB Doni Monardo. BNPB diketahui juga sebelumnya menjadi loading sektor dalam penanganan COVID-19, sehingga Doni sebagai kepala BNPB pun merangkap jadi ketua gugus tugas sebelumnya. Selain pembubaran gugus, PP nomor 82 tahun 2020 juga menjelaskan soal pembentukan Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Komite tersebut dipimpin Menteri BUMN Erick Thohir dan bertugas melakukan koordinasi antara Satgas Penanganan COVID-19 dan Satgas Pemulihan Ekonomi Nasional. Oke guys, sampai disitulah dulu postingan kita. Update coronavirus selanjutnya akan kita lanjut untuk besok. Semoga coronavirus di dunia ini cepat dimusnahkan. Kami tidak lupa untuk semua para masyarakat terutama Indonesia supaya sering cuci tangan pakai sabun, gunakan masker bila batuk atau pilek, konsumsi gizi seimbang, perbanyak sayur dan buah, hati-hati kontak dengan hewan, rajin olahraga dan istirahat cukup. Jangan mengonsumsi daging yang tidak dimasak. Bila batuk, pilek, dan sesak napas, segera ke fasilitas kesehatan. Langkah mencegah penularan virus corona. Virus ini diperkirakan berasal dari hewan seperti kelelawar dan unta, dan bisa menular dari hewan ke manusia serta dari manusia ke manusia. Penularan antara manusia kemungkinan besar melalui percikan dahak saat batuk atau bersin. Ketika terinfeksi corona, seseorang akan mengalami gejala mirip flu seperti demam, batuk, dan pilek. Namun beberapa hari setelahnya, orang yang terserang infeksi virus corona bisa mengalami sesak napas akibat infeksi pada paru-paru. Hingga saat ini, belum ada pengobatan yang dapat menyembuhkan infeksi virus corona. Oleh sebab itu, Organisasi Kesehatan Dunia WHO menghimbau agar masyarakat tidak memandang sepele penyakit ini dan senantiasa melakukan tindakan pencegahan. Salah satunya adalah dengan menerapkan social distancing. Beberapa langkah yang bisa dilakukan untuk mencegah infeksi virus corona, di antaranya: 1. Mencuci tangan dengan benar, menggunakan masker, menjaga daya tahan tubuh, menerapkan physical distancing dan isolasi mandiri, membersihkan rumah dan melakukan disinfeksi secara rutin. Seperti yang sudah kita ketahui, Indonesia sudah banyak mengalami kesembuhan dari virus corona. Seperti yang saya baca tadi,
yang sudah sembuh di Indonesia 50.250 orang semoga di hari ke depan Indonesia sudah bebas dari coronavirus. Sekian dan terima kasih. Tolong like, sharing, dan subscribe channel saya yang nama channelnya JDOAT Mr. JJ Channel. Sekian dan terima kasih.